baik pegatif relatif udah, Roma udah. Ada lagi? ACR. Oke, tulis. Cara membuat ACR. Yang pertama, kapur. Kapurnya kapur yang khusus akan dipakai buat bangunan. Kapur mentah, kapur gamping. Kalau jenengan ambil masukin ke air, dia masih mendidih. Oh, yang masih gamping itu. Yang masih batu, yang masih gamping ya. Bukan yang berupa buku itu kan? Bukan. Jadi kalau dimasukin ke air dia nggak reaksi, nggak bisa dipakai. Ya, yang masih mentah. Yang diambil Gampingnya. Ya kapurnya. Nanti bahannya aja dulu. Oke. Berapa banyak? Kapurnya 2 kilo. Ini untuk satu komposisi ya. Sudah? Terus belerang. Belerangnya 1 kilo. Ya, kalau yang dekat gunung-gunung kawayan banyak sih ya. Yang masih. Gunung Kawi. Nah, terus minyak goreng. goreng ayam. Terserah mereknya apa, mau Bimoli kayak mau Sannya kayak mau apa, Fortune kayak gua hafal ya. Berapa? Ketahuan sering masak juga nih. 1 liter. 1 1 liter. liter. Satu. Yang harga 22.000. Terus sunlight. Kalau pakai sunlight setengah liter. Kalau pakai Mama Lemon 750 mili. Terserah pilih yang mana aja. Mama dong. Sunlight 500 mili setengah liter. Kalau Mama Lemon 50. Boros ya Mama ya. Kalau Mama lu Mama biar ada Mama. kilo pakainya bukan. Mama itu. Mama gitu ya. Mama berapa? Mama 750. Cara bikinnya awas. Salah bikin nggak ngepek. Ini konsepnya gini cara bikinnya. Dengerin. Tadi kan kita ada kapur. Oke. Caranya ambil air 5 liter dalam wadah ya. Kapur tadi kan 2 kilo. Oke. Masukin ke wadah yang sudah dikasih air. Awas 5 liter airnya. Biarin aja, tutup aja. Nanti kan berkulak sendirinya dia. Panas biasanya kan. Ya. Nanti lama-lama dia akan jadi kayak bubur. Selanjut. Kalau dibiarkan lama malah jadi kayak semen gitu, gumpal ya. Ya pokoknya sampai betul-betul hancur, biarkan sendirinya. Terus tadi kan ada belerang, oke? Belerang ditumbuk sampai jadi tepung. Kalau misalkan belinya jenengan dalam masih bentuk bongkar, itu wajib dihaluskan dulu. Tapi kalau sudah berbentuk tepung nggak usah. Ya. Nah caranya gini. Anggap tadi kapur sudah dalam keadaan jadi bubur ya. Oke, ambil lagi air 5 liter. Rebus dalam keadaan betul-betul mendidih dulu. Ketika jenengan prakteknya masuk dulu baru dididihkan, nanti warnanya akan ke biru-biruan. Ya, itu artinya salah. Ya. Tapi kalau jenengan jerang air dulu sampai mendidih, baru belerangnya masuk, kapurnya masuk, nanti warnanya jadi kuning ke hijau-hijauan. Itu yang benar. Paham? Ya. Mendidihkannya sih sama konsepnya, tapi saat masukinnya nggak benar, nanti nggak benar hasilnya. Ya. Jadi nanti kelihatan warnanya harus jadi apa? Kuning kehijauan, itu yang benar. Kalau warnanya ke biru-biruan, itu artinya gagal, nggak jadi. Paham ya? Kuning sama seperti warna belerangnya berarti ya.
Ya, kuning kehijauan. Kalau belerang kan kuning bener kan? Nah, nanti kuning kehijau-hijauan warnanya. Ya. Itu masukkannya pas mendidihnya tadi. Ya, lagi Jadi mendidih. baru masuk belerang sama Jadi kapurnya. setelah benar-benar mendidih, baru masukin belerangnya, baru masukin kapurnya. Tutup, jangan, nggak boleh. Jadi selama masuk wajib diaduk selama 1 jam. Jadi sampai diaduk-aduk sampai berubah warna airnya jadi kayak teh pekat. Kalau nggak diaduk nggak akan berubah warnanya, tetap aja warnanya kuning. Aduk jam. Ya. Cara aduan, cara jarum jam apa ke kiri? Kalau air biasa ke kiri. Ke kiri ya. Oke, lebih cepat nanti dia. Ya. Proses apa? Proses menyatukan belerang dengan kapur. Kalau tidak, tetap masing-masing nantinya, nggak bercampur. Ya. Jadi saat mendidihkan bukan ditutup, malah harus sambil diaduk-aduk sampai warnanya jadi kayak teh pekat, kemerah-merahan. Paham? Sampai situ paham? Mas loh, nih bahan bener, kalau caranya salah nanti nggak jadi loh. Yang seduhan Capek-capek lah tadi nanti. sama airnya apa enggak? Oh, Seduhan ya semuanya masuk. Orang nanti juga kayak bubur kok. 5 liter tuh kayak bubur, nggak ada airnya. Ya. Kayak bubur udah lengket gitu ya. Paham ya? Ulang ya. Jadi yang 5 liter pertama untuk merendam kapur, yang 5 liter lagi apa? Untuk merebus air. Setelah benar-benar mendidih, masukin kapur yang sudah jadi bubur tadi, kemudian juga sama belerangnya, aduk selama 1 jam sampai warnanya berubah jadi kemerah-merahan, kayak teh aja lah, kayak teh, air teh pekat ya. Antum selesai 1 tahap. Oke, paham ya? Nanti setelah itu matiin apinya, simpen, gak usah diapa-apain, kerjainnya besok. Jadi didiamkan selama sehari semalam sampai nanti ada 2 lapisan. Lapisan atas air kayak teh, lapisan bawah ampas yang campuran belerang dengan kapur tadi. Yang diambil hanya airnya tok. Ya, ampasnya taburkan aja ke lahan. Jangan dibuang sayang. Ya. Enggak. Tapi awas, ketika lahannya pH-nya 5 dikasih taburan itu, dia akan tambah turun. Karena belerang sifatnya menurunkan keasaman. Ya. Kalau aku nggak pernah dibuang, dijual. Masih bisa diproduksi lagi, tapi nanti. Ya. Sekarang gini aja dulu atu-atu. Udah lanjutin. Anggap kita sudah simpan selama 1 hari 1 malam, ya. Nah, apa? Bebas terserah. Ya. Nanti yang diambil apanya? Airnya. Airnya saja. Biasanya jadi sekitar 6-7 liter. Biasanya. Ya. Anggap sudah dapat air tersebut, baru besoknya kita proses langkah kedua. Apa? Apa tadi? Menggabungkan sanlit dengan minyak goreng. Kenapa ayah pakai minyak goreng? Perekat. Fungsinya tanya gitu, tapi yang pokok bukan itu malahan. Bukan. Kandungan minyak goreng tersebut ya, ketika bisa menempel ke pori-pori daun, maka jamur apapun yang datang dari luar tidak akan bisa nembus. Ya, nggak bisa tembus karena pori-porinya terlindungi. Paham? Ini sebetulnya oke, nggak usah dibahas. Salah paham. Oke, lanjut deh. Semakin bagus kualitas minyaknya, semakin bagus nanti kualitas. Aku pernah nyoba itu yang paling bagus pakai merek dari Bimoli. Ya, dibandingkan dengan merek yang lain itu lebih bagus. Bimoli tahan sampai 10 hari melapisi daun. Kesimpulannya, antum menanam buah melon musim hujan, aku berani. Kalau pakai itu, nggak pakai itu, wassalam bubar. Itu rahasianya. Itu rahasianya yang aku ajarin ke si Toto.
Makanya dia berani nanam walaupun musim hujan tiap hari. Itu ribut aja. Rahasianya Minyak sederhana. sama air itu bisa menyatu. Diam dulu nanti aku terangin. Ulangi. Itulah kenapa kita harus pintar gitu ya. Ya aku kan dulu kan backgroundnya kimenobi, aku ngerti. Nanti kita bahas lah ya. Oke lanjutin. Jadi fungsi minyak di situ sebenarnya bukan pelapis, bukan. Oke, bukan apa? Bukan perekat, bukan. Justru aku pengen apa? Melapisi daun. Terus melapisi batang dan lain-lain. Semakin bagi kualitas minyaknya, insya Allah semakin tahan lama dia melindunginya. Jadi ketika datang jamur dari luar, itu nggak akan bisa menyerang. Satu. Yang kedua, nutrisi buat yang sedang serang penyakit. Ketika kena pacek, dilapisin itu, insya Allah cepat pulihnya. Ya. Kenapa? Energi metaboliknya tinggi. Paham ya? Jadi nggak akas, bukan sekedar itu. Perekat justru aku ambil dari apa? Dari mama lemonnya atau dari sunlightnya. Perekatnya aku pakai itu. Permasalahannya, kenapa aku pakai mama lemon atau sunlight? Kita kan nggak mungkin nyemprotin minyak dengan air. Pasti tidak akan bergabung. Oke, Emultor. ya kan? Nah, agar minyak bisa terlarut dalam air harus dikasih basa. Perbandingannya 1:2. Jadi fungsi sunlight itu adalah apa? Agar bisa melarutkan minyak dengan air nantinya. Paham? Itu maksudnya. Tapi ada double ganda. Kenapa? Sunlight tersebut bisa menjadi perekat juga. Ketika dicampurkan dengan Roma, semakin kuat kandungan Roma. Kalau jangan nanti AJR gabung dengan Roma, semprotin, bukan hanya jamur yang teratasi, hama pun akan teratasi. Tapi dosisnya harus tepat, kalau nggak kebakar nantinya. Tadi ikutin aja lah petunjuk di itu tadi. Iya, biar ngirit kerja tuh. Bisa dimikat. Paham? Lanjut. Jadi caranya minyaknya masukin ke blender. Oke, sunlightnya juga masukin ke blender bareng. Habis itu di blender sampai jadi buih seperti susu putih warnanya nanti. Antum ambil, silakan masukin ke air, terlarut minyak. Ya, itu hukum kimia larutan di situ ya. Ketika basah dicampurkan dengan asam, maka akan jadi netral. Jadi bisa terlarut lagi. Kalau hanya minyak, tok nggak akan bisa terlarut. Bisa paham ya? Oke, anggap sudah seperti jus kayak susu ya. Baru gabungkan dengan air. Yang mana? Yang kemarin, yang belerang sama kapur. Gabungkan empat-empatannya, selesai. Antum punya AJR. Aku buka rahasia pabrik sendiri loh ini. Bisa dipahami cara buatnya begitu ya. Jadi sekali lagi, kapurnya 2 kilo, belerangnya 1 kilo, itu dikerjain dulu hasil pertama. Yang kedua, minyak gorengnya 1 liter, sunlightnya setengah liter, gabungkan dengan cara di blender. Setelah semuanya siap, gabungkan dua-duanya, selesai. Jadi artinya aja ya. Aplikasinya mau digabungkan dengan Roma pun silakan. Apa? Nanti ngikutin aja di buku ada ya. Ya tergantung jadi hama apa yang mau kita hadapi. Apa? Selama ini aku naruh sampai 1 tahun nggak masalah. Kalau pengen nyoba, jilat aja. Kalau rasanya pahit, ajarannya bener. Bener banget. Bisa dipahami sampai situ? Bisa? Oke, itu cara pembuatan.
gampang ya, gampang kalau udah tahu.